saya masih semester 3, belum waktunya untuk magang. Tapi tiba-tiba saya lulus nih dan menjadi satu-satunya mahasiswi MPI yang lulus gitu. Dan tidak tanggung-tanggung nih saya dikasih kesempatan untuk belajar bidang marketing atau pemasaran, atau kita menyebutnya sales and marketing bersama Marriott International. Tepatnya kalau teman-teman tahu, Taktana Luxury Collection Resort and Spa Labuan Bajo itu adalah hotel Marriott pertama di Labuan Bajo. Kakak tingkat kami yang sudah lulus tahun kemarin, iya, dia sudah buat aplikasi untuk bagian BAK kalau tidak salah. Nah, terus untuk kami yang semester 3 kemarin, kami sudah merancang sistem informasi monitoring PKL, dan sistem informasi monitoring PKL ini berguna untuk kakak-kakak yang nanti turun PKL mungkin, ya. Berarti monitoringnya melalui Aplikasi. Oke, kembali lagi bersama saya Rogiral. Di episode sebelumnya kita membicarakan mengenai seputaran PLC, Politeknik Al-Bajo Komodus, khususnya di program studi perhotelan dan manajemen perhotelan kemarin. Nah, dan sekarang di episode 2 ini lagi-lagi kita akan mengulik lebih dalam mengenai PLC, khususnya program studi manajemen pemasaran internasional dan teknologi informasi. Dan teman-teman, di sini saya tidak sendiri, dihadiri oleh kedua wanita keren tentunya. Halo, second dulu dong. Halo, ya sebentar. Halo, hei. Boleh sapa dulu bang, sobat-sobat Bajo Talk di sana. Halo. Halo juga. Halo, this is Alni. Saya adalah salah satu mahasiswi di kampus Politeknik Al-Bajo Komodus dengan program studi manajemen pemasaran internasional, dan sekarang saya semester 4. Halo, saya Tata dari program studi D3 Teknologi Informasi, mahasiswi Politeknik Al-Bajo Komodus, dan sekarang saya semester 4. Baik, Kak Alni dan Kak Tata. Kak Alni dan Kak Tata, terima kasih sudah sempatkan waktu untuk bincang santai bersama kita. Dan tentunya di episode kali ini kita akan lebih seru lagi mengenai PLC dan kedua program studi ini. Kepada teman-teman sahabat Bajo Talk dan orang tua tentunya tetap harus stay tune di konten ini karena ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau melanjutkan kuliah dan orang tua yang mau memilih kampus mana yang terbaik buat anak-anaknya. Oke, baik. Kak Alni dan Kak Tata, boleh ceritakan sedikit apa sih itu? Kalau Kak Alni kan di MPI, kalau Kak Tata di IT. Oke, Kak Alni, kali pertama nih. Boleh ceritakan sedikit MPI atau Manajemen Pemasaran Internasional itu apa sih? Baik, kalau dari nama mata kuliahnya, program studinya itu Manajemen Pemasaran Internasional. Jadi, nama program studinya itu adalah Manajemen Pemasaran Internasional. Dan di prodi ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang pemasaran atau marketing life. Apa-apa saja yang berkaitan dengan marketing, entah itu strateginya atau bisnis. Itu sih lebih tepatnya. Oke, marketing dan bisnis. Kalau dari IT sendiri, Kak Tata? Oke, kalau dari IT, kami belajarnya itu sangat luas ya. Jadi salah satunya yang kami belajar selama ini tentang hardware, sama software. Untuk semester 1 kemarin kami belajar tentang hardware atau perangkat keras itu, yaitu bagian-bagian dari perangkat keras itu sendiri. Terus softwarenya lebih ke pengembangan perangkat lunak gitu. Nah, dari kedua program studi ini kan kelihatannya beda banget. Tetapi ada tidak kesamaan atau yang menjadi sistem pembelajaran yang saling berkaitan begitu antara marketing dan bisnis dan teknologi itu? Kalau dari manajemen pemasaran internasional sendiri itu sudah ada banyak sekali hal yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kaitkan dengan bisnis zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh sudah banyak sekali bisnis, dan bisnis sekarang itu lebih gampang dan lebih masuk ke zaman modern, bukan tradisional lagi. Jadi di bisnis sekarang itu kita harus mengandalkan teknologi. Betul. Kayak kalau misalnya teman-teman sudah punya bisnis nih, sudah punya produk yang mau dijual, ya langkah tepat
untuk mempromosikan bisnis ini ya menggunakan sosial media. Dan sosial media ini adalah bagian dari teknologi. Ya, selain itu di marketing juga kita belajar tentang kalau teman-teman tahu editing ya, atau desain komunikasi visual. Dan itu teman-teman, Prodi MP ini akan berhadapan dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Kayak misalnya mungkin teman-teman sering dengar aplikasi Canva, CapCut, itu bagian dari teknologi. Nah, inilah hal yang membuat bisnis dan teknologi ini saling berkaitan. Ya, untuk IT sama manajemen pemasaran internasional ini juga berkaitan karena apa? Jadi kami di program studi teknologi informasi ini belajar tentang digital marketing. Jadi di mana dalam digital marketing itu kami akan membuat sebuah sistem atau pemrograman web untuk merancang dan menyediakan web tersebut sebagai sarana agar teman-teman dari program studi dari Bisa menggunakan itu. marketing dan dari bisnis ini tadi bisa menggunakan itu. Jadi kami merancang dan kalian yang akan menggunakan. Yes. Yang meng-create website itu dari IT, yang menjalani. Siap. Berarti kedua jurusan ini saling tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Di dunia bisnis memang harus ada ini teknologi, apalagi transformasi teknologi sekarang itu luar biasa sih. Sekarang sudah masuk artificial intelligence. Iya. Di IT juga itu termasuk coding. Iya, termasuk coding. Kak Tata sendiri apa sih yang seru di IT? Kalau di IT, kami belajar di IT itu sebenarnya tidak seru-seru amat, tapi Tidak seru-seru amat teman-teman. kalian harus tahu, kalian harus memutar otak karena itu akan menggunakan logika kalian. Kalau kalian sudah mengerti tentang coding atau bahasa pemrograman, jika di dalamnya ada bahasa pemrograman seperti CSS, JavaScript, HTML, dan jika teman salah menempatkan tanda koma, pokoknya tanda baca seperti spasi, pasti semua pemrograman atau bahasa pemrograman yang sudah kita rancang akan error. Oke. Kalau memang keseruan pembelajaran IT ini bukan lebih keseru tapi rumit juga. Kali ya, Rumit, menantang. sangat rumit dan menantang. Mungkin kebalikan dari marketing dan bisnis nih kali nih. Kalau marketing itu kayak enjoy your life. Iya. Itu kayak begini Karyo. Kan kalau di marketing itu kita tuh belajar tentang teknologi juga kan. Tetapi di marketing itu kita tidak melulu soal materi kayak ini loh pengertian dari marketing, bukan. Tapi kita akan belajar sesuai dengan hal yang relevan sekarang. Kayak apa yang digemari khususnya untuk anak muda nih. Makanya mata kuliah yang dipelajari itu bikin seru, kayak ngedit gitu atau belajar public speaking. Itu seru sih, seru. Memang banyak platform yang sudah membantu antara kedua promosi ini. Nah, keunggulannya itu mungkin adalah yang lebih spesifik, dia punya fun fact antara kedua program studi ini di Politeknik Alba Joko Modus. Kalau di keunggulan MPI itu kita bisa belajar tentang hal-hal manajemen atau pemasaran. Nah, dan pemasarannya itu lebih ke hal-hal sekarang sih. Jadi kita kan sekarang tuh di transformasi digital ya, di era modern. Ya. Jadi, kalau di manajemen pemasaran internasional, hal yang kita pelajari itu sesuai dengan yang kita gemari sekarang. Kalau misalnya teman-teman di luar sana itu mengakses TikTok kan, terus muncul tuh video-video orang yang kayak misalnya mereka pamer dance. Nah, kita juga belajar itu di sana, di MPI, personal branding. Kayak harus berani tuh memamerkan apa yang menjadi bakat kita. Kita tuh benar-benar dituntut. Terus kita belajar sosial media. Biasanya kita sosial media itu hanya digunakan untuk kayak upload foto, upload status, ya kan? Tapi kalau masuk di MPI itu belajarnya lebih luas lagi. Terus kalau misalnya teman-teman pasti tahu CapCut kan untuk aplikasi jedak-jeduk tuh. Tapi kalau di MPI itu penggunaannya bukan sekedar itu. Jadi benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan hal-hal yang digemari sekarang. Siap. Memang MPI ini dicetak untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang menjadi frontliner dan mereka adalah agent of change ya, kalau bisa dibilang begitu. That's really relate to Genji life. Oke. Just that. Ya. Nah, mungkin ada prestasi atau pencapaian antara IT dan MPI ini, mungkin ada kolaborasi antar instansi atau ada pencapaian atau prestasi di kampus begitu? Kalau dari MPI itu cukup banyak sih Kak, banyak sekali.
mulai dari kita selenggarain eventnya bukan main lagi event nih, kita dari program studi MP itu ada event turunan ya, itu sudah menjadi tradisi. Jadi namanya itu FLETC. FLETC itu adalah singkatan dari Future Leader English Debate Competition. Dan itu yang mengatur adalah mahasiswa dari prodi MPI sendiri. Jadi lomba ini itu adalah lomba misalnya tingkat SMA atau SMK untuk seluruh Manggarai Barat. Terus ada juga yang antar prodi. Terus yang kedua, MPI itu sering melakukan kunjungan keluar. Contohnya teman-teman, baru-baru ini teman-teman dari MPI itu berkunjung ke Bali, tepatnya di ITDC, dan ada beberapa industri yang dikunjungi juga di Bali. Dan juga ada beberapa prestasi. Nah, yang paling penting nih, kalau teman-teman tahu Golo Cucu. Nah, Golo Cucu itu adalah salah satu destinasi yang baru-baru viral. Dan yang mengembangkan itu anak-anak MPI. Gitu, yang membuatnya terkenal karena postingan mereka itu dituntut untuk selalu berkunjung ke sana tuh, harus posting seluruhnya tentang Golo Cucu hingga itu dikenal gitu loh. Dan saya penasaran, berarti kalau dilihat, didengar oleh penjelasan dari Kakak Alni sendiri, mahasiswa dan mahasiswi MP itu memang seru-seru semua, keren ya. That's why I choose the... yang mahasiswa MP ini ya, ini di belakang layar mahasiswa MP semua. Bayangkan teman-teman, Golo Cucu itu sebenarnya tidak dikenal gitu oleh orang. Mungkin diketahui oleh orang-orang di sana, tetapi tidak tahu tuh bagaimana biar orang luar juga pada tahu itu tentang Golo Cucu. Terus MP ini punya niat terus didorong dan dibantu oleh para dosen tuh. Boleh nggak bantuin biar ini destinasi itu lebih dikenal gitu. Jadi mereka ini fondasinya gitu, yang mempromosikan, mengurus segalanya tentang Golo Cucu. Makanya tuh lebih dikenalkan sekarang. Tuh, saya saja lihat di sosial media udah kayak, oh Golo Cucu, but I've never been there ya. But that's really beautiful. Nah, sambil minum dong. Ini ada kopi Nera Cafe nih. Thank you, ini kopi merah. Ketawa di sana. Itu yang di dapur ketawa. Sudah ada jatah kok. Sudah ada jatah. Kopi Nera limited ya. Limited untuk lokal di sini. Jadi mudah-mudahan teman-teman muda ini, ya saya sendiri anak MP sebenarnya. Anak MP saya. Behind Baju Talk ini MPI sih. Ya enggak? Silakan Kak minum dulu biar tenggorokan lebih lancar. Thank you. Nah, Kak Tata sendiri nih bagaimana? Kalau untuk prodi IT sendiri, nah kami sebenarnya sudah 2 tahun, 2 tahun terakhir itu sudah berkolaborasi dengan instansi Telkomsel. Ya, dan kami dipercayai untuk berpartisipasi sebagai panitia dalam turnamen Mobile Legends yang kami sudah laksanakan itu selama 2 tahun berturut-turut juga. Terus untuk yang prodi IT juga kalau tidak salah kami sudah buat 2 aplikasi ya untuk kampus. Kemarin kakak tingkat kami yang sudah lulus tahun kemarin, ya dia sudah buat aplikasi untuk bagian BAK kalau tidak salah. Nah terus untuk kami yang semester 3 kemarin, kami sudah merancang sistem informasi monitoring PKL, dan sistem informasi monitoring PKL ini berguna untuk kakak-kakak yang nanti turun PKL mungkin, ya. Berarti monitoringnya melalui Aplikasi. Hebat nggak tuh? Ya, jadi IT ini bukan kerja berat tapi kerja Seru. cerdas. Kerja cerdas. Cerdas, seru, menantang. Dan kalau sistem pembelajaran di prodi MP ini, di prodi MP kan belajar tentang marketing dan bisnis. Dan mungkin ada output dari pembelajaran itu yang membuat mahasiswa atau mahasiswinya itu menciptakan produk sendiri begitu, atau brand lokal lah. Oh banyak dong tentunya. Contohnya itu kalau dari prodi MP itu sudah ada tuh mereka mengkreasikan produk sendiri. Contohnya tuh Teko Chips. Ya tuh, Teko Chips. Di mana Teko Chips itu? Itu miliknya kakak tingkat. Oh itu dia. Iya. Itu dari manajemen produk kalau nggak salah ya. Soalnya kita belum sampai di semester 5 ya, jadi belum pelajari itu manajemen produk. Oke. Atau mungkin karena tahun kemarin ya saya belajar di industri, jadi saya tidak mengikuti mata kuliah. Tetapi dari angkatan kami juga sudah disuruh untuk membuat suatu produk namanya Mitek, tapi itu belum jadi sih teman-teman. Harapannya kita akan kembangkan itu. Terus ada juga nih yang paling eksklusif nih dari Nera.
Nira Kopi. Ya. Kopi. Iya. Ini Nira Kopi nih. Ini output dari bekal-bekal Output Nusantara. dari MPI. Nira Iya. Kopi. Dan budget podcast. Bajo Talk Podcast. Kasihan juga sih kalau tadi sebut. Oke. Apa tadi? Langsung depan owner. Itu Teko Chips bagaimana itu? Yang owner Teko Chips ini. Ah, sudah oke. Terjual berapa? Oh, oke. Brandnya Teko Chips sudah keluar kota dia. Dan teknologi informasi ini kan selain di dunia IT dia bisa masuk di industri apa saja. Untuk teknologi informasi ini selain di dunia teknologi tadi kan, kami juga belajar tentang mendesain UI atau UX, user interface sama user experience dari sebuah aplikasi. Terus kami belajar tentang data analytics. Dan itu kami dalam data analytics itu kami akan mengumpulkan informasi-informasi atau data-data yang dikumpulkan menjadi satu dan diklasifikasi lagi untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari setiap perusahaan. Dan saya rasa di setiap industri atau perusahaan sangat membutuhkan itu. Siap. Dan memang itu IT memang sudah kolaborasi dengan pemerintah dan beberapa instansi yang sudah bisa menjadi solusi lah begitu. Selain belajar tadi kan Kak Tata sebut coding nih. Selain pembelajaran mengenai coding itu apa saja yang lebih keunggulannya begitu? Selain pelajaran coding, mungkin kalau teman-teman lain, saya biasanya kalau nongkrong di depan kampus itu teman-teman selalu bilang, "Wih teman, kamu tahu di sini ada wifi. Itu ada anak IT tuh, coba tolong bobol wifi." Tidak, kami bukan belajar untuk membobol wifi, tapi lebih belajar untuk menjaga keamanan atau cyber security. Cyber security. Lebih memilih mengamankan data seseorang daripada merusak data seseorang. Gitu. Tapi bisa kan bawa wifi? Tidak. Oh tidak ya? Tidak mau diberitahu sih. Oh tidak mau diberitahu. Itu privasi mereka. Itu privasi mereka. Baik, Kali dan Kak Tata. Mungkin ada skill tertentu atau persiapan untuk teman-teman yang mau kuliah nih untuk masuk di jurusan MP dan IT ini. Mungkin dari Kak Alni dulu. Kalau dari saya, karena sekarang tuh kita berada di era digital ya, saya yakin teman-teman di sana atau adik-adik sekalian yang sudah ada pada tingkat SMA dan sudah mau melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan nih. Pasti teman-teman sering mengakses media sosial kan, kayak TikTok, Instagram, atau Facebook mungkin. Nah, mungkin saat ini teman-teman itu cenderung mengakses itu hanya untuk mengkonsum karya orang lain. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman mau nih ya, agar teman-teman menghabiskan waktu itu tapi berdampak positif, mulailah dari sekarang. Gunakan sosial media kalian untuk hal-hal yang positif dan berguna. Itu langkah awalnya. Kalau misalnya mau masuk MPI. Kalau misalnya personal branding kalian dibangun dari sekarang, itu melalui sosial media kalian tuh akan dilirik gitu loh. Betul. Itu mulai dari diri sendiri dulu, kayak mulai mencoba hal baru. Jadi tidak selamanya tunggu kuliah dulu lah, enggak gitu. Karena jujur ya, kalau saya tuh kalau kembali lagi mungkin saya akan harus seperti ini sih sebelum masuk kuliah. Oke, makanya Kak Alni sendiri alumni SM-nya itu tahun berapa? Saya alumni dari SMK Negeri 1 kan, terus angkatan tahun 2020. Berarti sudah tahan 2 tahun. Iya, saya tahan 2 tahun untuk bekerja. Sudah tua berarti. Ya, waktu corona kan, terus disuruh untuk berkuliah. Kenapa didorong dan terdorong oleh keinginan atau ada sudut pandang lain atau karena mungkin ada mantan di dalam PI? Tidak sih, itu lebih dari keinginan gitu. Jadi kayak kakak saya kan berkuliah tuh, dan dia tuh sering menceritakan kayak ini loh yang kami belajar di kuliah. Jadi kayak, nah apalagi waktu itu kan orang tua sudah kasih kesempatan juga kan, ya udah berkuliah lah, atau tidak kalau nggak berkuliah ya saya daftarin nih. Jadi didaftarin juga gitu. Oh, berarti Belakangan baru tahu. Pure inspirasi dari kakak tingkat. Yes, and that's why I choose MPI karena so one of my friends there. Kalau IT nih Kak, yang perlu teman-teman maba nantinya atau ada yang kepikiran untuk kuliah dan orang tua yang kepengen atau memikirkan anaknya harus kuliah di mana, mereka perlu mempersiapkan diri atau skill apa yang bisa masuk di prodi
IT ini? Kalau untuk prodi IT-nya, jadi saya untuk latar belakang saya pas SMA, saya ini bukan di SMK, di Oh, SMA SMA. negeri. Jadi bisa dibilang sangat gaptek. Jadi untuk adik-adik yang mau belajar tentang dunia teknologi atau mau mendalami tentang dunia teknologi, yang pertama itu jangan pernah malu bertanya dan belajar. Karena malu bertanya sesat di jalan. Ya. Itulah gunanya YouTube, terus aplikasi-aplikasi lain seperti Google. Pokoknya belajar, kita harus cari hal yang penting dan positif untuk teman-teman, apalagi yang di bagian teknologi ya. Pokoknya kita harus melihat seputaran informasi mengenai teknologi, apalagi yang paling intens itu kita harus sering-sering bertanya untuk misalnya kakak-kakak tingkat kita kah atau guru yang belajar di bagian IT. Jadi itu tadi, tidak boleh malu bertanya. Ya. Kebetulan hari ini kita baru ketemu. Kalau Karni sebelumnya kita seangkatan. Kalau Kak Tata memang pure hari ini baru kita ketemu, Kak Tata ya. Jadi boleh ceritakan dulu dong, seperti apa Kak Tata mencari atau melihat prodi IT ini di PLC itu menarik dan kenapa pilih itu? Oke, sebelum saya masuk di Politeknik Erba Joko Modus ini, saya belum mengenal luas tentang Politeknik Erba Joko Modus. Oke, secara luas. Dan setelah itu saya dituntun ke Politeknik Erba Joko Modus ini oleh kakak saya, dan kemarin dia sempat mendaftar tapi tidak lanjut. Terus dia merekomendasikan Politeknik Erba Joko Modus, tapi sebelumnya prodi IT kayaknya belum ada di Politeknik Erba Joko Modus karena itu prodi yang masih baru dibuka di Politeknik Erba Joko Modus. Tapi setelah saya melihat lewat sosial media dari kampus Politeknik Erba Joko Modus, saya melihat tentang review-review mereka di prodi IT sangat bagus, jadi saya tertarik untuk masuk di prodi IT dan Politeknik Erba Joko Modus. Apalagi Politeknik Erba Joko Modus ini merupakan kampus vokasi ya teman-teman. Ya. Jadi kampus vokasi itu kampus yang siap mencetak tenaga kerja. Wes. Dan saya sudah sangat siap untuk bekerja teman-teman. Untuk teman-teman yang masih penasaran, ayo gabung di Politeknik Erba Joko Modus. Investasi masa depan Anda di Politeknik Erba Joko Modus. Asia, investasi ilmu tentunya. Memang tagline-nya PLC ini apa? Open the windows to endless possibility ya. Iya. Sesuai tagline itu ya. Dan ya sosok Tata memang sosok pribadi yang update juga. Pandangan Anda itu terhadap Tata hati-hati loh. Tidak, pandangan Anda saya ragu-ragu ini. Untuk meyakinkan orang tua itu dari IT atau MP sendiri, itu seperti apa? Kalau dari saya ya, kalau dari MP itu, pertama kita harus tahu nih, kalau Politeknik Erba Joko Modus itu tadi salah satu kampus vokasi. Dan yang paling penting, dia itu salah satu kampus di Labuan Bajo kan. Kalau misalnya Bapak Ibu nih di luar sana, lebih khusus di Manggarai Barat nih, ingin mendaftarkan anak-anaknya kuliah, atau mungkin ada yang takut anaknya keluar ya, harus daftar di Politeknik. Karena lebih dekat, itu yang pertama. Kalau misalnya ada rasa takut untuk anaknya keluar. Terus yang kedua, kalau misalnya mungkin sekarang tuh para orang tua tuh sering melihat ya, kalau misalnya anak-anak tuh cenderung bermain HP tiap hari di kamar, mengunci diri, atau kadang tidak belajar, atau ya tidak membantu pekerjaan orang tua nih. Nah, kalau para orang tua, bapak mama di luar sana ingin melihat hal ini dari sisi positif, maka biarkanlah adik-adik sekalian itu mendaftarkan diri atau belajar bisnis. Biar apa? Biar mereka menghabiskan waktu di bermain sosial media ini bukan untuk hal-hal yang sekedar hal-hal hiburan saja, kayak untuk menghabiskan waktu saja, tetapi berdampak gitu loh. Siap. Ya, jadi kalau misalnya belajar bisnis, jadi apa yang menjadi ketakutan orang tua itu bisa jadi akan menjadi rasa syukur orang tua. Siap. Memang satu hal yang perlu Bapak Mama ketahui juga bahwa di PLC seperti kata Tata bilang tadi mencetak anak-anaknya untuk siap bekerja begitu. Karena sesuai potensi wisata dan banyak industri-industri besar yang sudah mendukung kemampuan anak-anak lokal di sini begitu. Bahkan dikasih kesempatan tuh untuk belajar sambil bekerja. Ya, hampir 80% mahasiswa dan mahasiswi di sana sambil bekerja semua. Diberi kesempatan untuk belajar langsung di industri. Kalau Kak Alni sendiri nih, sekarang seperti apa kuliah di sana? Apakah saya dengar sudah magang dari semester berapa? 3 ya? Iya, betul. Jadi apa perjalanannya itu? sebelumnya itu
saya mengikuti walk-in interview nih. Wah, Tetapi saya hanya modal nekat saja karena saya berpikir kayak saya masih semester 3, belum waktunya untuk magang. Tapi tiba-tiba saya lulus nih dan menjadi satu-satunya mahasiswi MPI yang lulus gitu. oke. Dan tidak tanggung-tanggung nih saya dikasih kesempatan untuk belajar bidang marketing atau pemasaran, atau kita menyebutnya sales and marketing bersama Marriott International. Tepatnya kalau teman-teman tahu, Taktana Luxury Collection Resort and Spa Labuan Bajo itu adalah hotel Marriott pertama di Labuan Bajo. Nah, itu kemarin saya jalankan dari bulan Juli tahun 2024 ya sampai Januari kemarin ini. Jadi periodenya itu selama 6 bulan. 6 bulan. Gitu. Sekarang kembali ke kampus untuk belajar lagi. Oke, berarti sekarang sudah menjalani praktek kerja lapangan ini sudah 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. sudah 6 bulan. Siap, keren-keren. Alni ini prakteknya di Marriott, hotel yang baru launching berapa bulan yang lalu ya? Yes, mereka tuh openingnya itu pada bulan Mei. Ya. Kata dan Kalni, ini mengenai prospek kerja atau peluang dari kedua jurusan ini. Peluang kerja dari MPI sendiri nih, selain bidang industri apa begitu? Oke. Yang pastinya kalau kalian belajar di MPI, prospek kerjanya itu luas. Jadi tidak selamanya teman-teman akan menjadi bawahan. Siap. Teman-teman akan bisa bekerja sendiri. Contohnya Kak Rio sendiri nih, bekerja sendiri nih. Sudah ada ciptain produk. Iya, iya. Nah, teman-teman juga bisa menjadi editor. Kayak misalnya orang punya bisnis nih, terus Jasa editor. terus menggunakan jasa kita untuk edit flyer kah, atau edit video atau edit foto. Jadi tidak selamanya bekerja jadi bawahan gitu. Tapi kalau misalnya di industri, prospek kerjanya itu luas juga. Bisa teman-teman jadi social media marketer, bisa jadi sales, bisa jadi digital marketer, Digital marketer. ya public relation, public speaker, itu banyak sih. Teman-teman, kalau untuk MPI tadi sangat menarik ya. Jadi kalian bukan hanya sebagai bawahan, tapi Bisa bekerja sendiri. bisa Ya, bekerja sendiri. bisa jadi bos. Pokoknya kita harus jadi bos di situ. Nah, kalau untuk prodi IT sendiri, kita bisa menjadi programmer. Bayangkan bekerja santai dan bekerja cerdas itu. Terus kita bisa menjadi seorang data analytics. Kita bisa menjadi desain grafis untuk mendesain sebuah aplikasi atau sistem. Terus sebagai editor tadi, itu Ya. juga termasuk dalam prodi TI. Nah, terus kalau untuk programmer tadi, dosen kami dari prodi IT, dia juga bekerja di luar negeri, tapi sekarang dia bertempat tinggal atau dia tinggal di Bali. Dan kami juga proses belajar mengajarnya dengan dia itu melalui Zoom. Begitu. Dan di luar negeri itu bukan hanya satu instansi saja. Bayangkan dengan gaji di luar negeri yang UMR-nya Iya. sangat Menarik nggak tuh? sangat menarik. Jadi mari belajar IT. Oke, kalian Kak Tata, pasti dan teman-teman juga penasaran apa sih tantangan atau keseruan pembelajaran, keseruan di PLC itu dari segi belajarnya atau prakteknya seperti apa? Mungkin bisa bagikan pengalaman itu dengan teman-teman. Kalau di MPI itu sudah pasti seru sih. MPI itu genji sekali ya. Jadi belajarnya itu benar-benar belajar hal-hal yang ya sangat relate dengan sekarang, tidak lari jauh dari kebiasaan harian kita gitu. Terus momen keseruannya itu momen bersama teman saat kita disuruh membuat sebuah event. Tiba-tiba, tolong buatkan event ini. Tolong selenggarakan event debat bahasa Inggris. Atau tiba-tiba disuruh, kita akan bekerja sama ya dengan perusahaan ini, kita akan riset pemasaran untuk industri ini. Nah itu seru sekali meskipun banyak tantangan ya, tapi seru. Jadi kita tuh tahu kayak, oh jadi ini loh yang harus diperhatikan ketika berbisnis. Siap. Nah tantangannya, emang siapa sih anak kuliah yang tidak punya tantangan? Iyalah. Tantangannya ya kalau dari saya pribadi, tantangannya itu adalah manajemen waktu. Jadi semakin naik ya tingkat semesternya, semakin banyak nih tugas yang diberikan. Siap. Jadi kayak satu hari itu kan ada 2 mata kuliah tuh maksimal. Oke. Jadi mata kuliah pertama tiba-tiba dikasih tugas kayak tolong buatin ini ya, kalian akan berkunjung ke sini, kita akan bekerja dengan ini. Terus masuk mata kuliah kedua sama juga. Dan
itu agak susah kita manajemen waktu kita. Untuk saya pribadi ya, jadi kayak mana dulu nih yang duluan. Siap, apalagi sambil bekerja Iya. nih. Terus ada juga yang kayak dibagi nih, ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Itu kalau untuk saya pribadi saya susah. Oke. Saya susah. Memangnya di angkatannya Alni apa saja mata kuliah yang dipelajari itu? Supaya teman-teman tahu juga. Kalau untuk yang sekarang ya, Iya, mata kuliahnya. kita belajar tentang business presentation, Business kita presentation. belajar tentang public relation, kita Oke. belajar tentang digital marketing, Siap. ya kita Luar belajar biasa. tentang riset pemasaran, terus kita belajar tentang global marketing. Itu materi-materi yang cukup susah dan harus membutuhkan banyak praktek. Oh ya, memang itu sangat relate dengan perubahan sekarang. Iya, itu loh. Keren-keren. Dari Kak Tata sendiri nih, IT. Kalau untuk IT, Saya lihat mumet sekali nih. iya IT itu seru tapi mumet. Kalau untuk IT kemarin dari saya pribadi pengalaman yang sangat menarik. Kami berpartisipasi dalam pendataan pajak bumi dan bangunan. Bayangkan anak IT melakukan pendataan pajak bumi dan bangunan yang seharusnya itu dilakukan atau relate dengan prodi akuntansi perpajakan. Tapi kita juga iya, kami juga berpartisipasi. Iya, Anak Kolaborasi berarti. Kalau bicara soal manajemen waktu, tadi juga saya agak terlambat. Tapi saya fokuskan diri untuk harus cepat karena saya lumayan dibayar mahal juga di Balik Podcast ini. Ya itu tadi Kak Alni dan Kak Tata. Memang ketika diberi tanggung jawab, Iya. itu kita secara tidak sadar itu insight-nya luar biasa dengan betul percaya sih. dirinya kita. betul. Luar biasa. Kedua mahasiswa ini sudah memberikan impact yang luar biasa terhadap PLC dan tentu PLC juga memberikan bekal yang luar biasa juga. Iya, iya. banyak banget nih dapatnya dari PLC. Sampai bingung harus ngucapin apa. Thank you PLC. Dan pastinya kampus satu-satunya di Manggarai Barat, Politeknik Albajo Komodus ini tidak lepas dari beasiswa. Oh iya, beasiswa. Betul. Coba ceritakan. Nih ya, saya kasih tahu satu fun fact. Di kelasnya kami, angkatannya kami, hampir semuanya penerima beasiswa. Bayangkan. Memang sisanya ada ini ya. Ini penerima bea sembako. Memang sisanya itu ada kalau tidak salah 5 orang nih ya, yang belum menerima beasiswa. Tetapi sekarang tuh mereka sudah lolos tahap 1 beasiswa dari Bank Indonesia. Oh, Bayangkan kalau mereka ini lulus, semua di kelas itu penerima beasiswa. Jadi benar-benar free, tinggal belajar. Terus beasiswa itu macam-macam, bukan hanya dari Bank Indonesia. Yang terbaru tuh emang Bank Indonesia, tapi ada juga KIP. KIP itu untuk sekarang tuh dikhususkan untuk mahasiswa prodi akuntansi dan MPI. KIP, terus ada juga beasiswa dari Airnav. Terus ada beasiswa juga, ada salah satu teman saya yang mengikuti beasiswa luar namanya Bestari. Jadi beasiswa khusus untuk perempuan Indonesia, dan dia lolos. Gitu. Banyak sekali beasiswanya. Dan yang paling penting, saya suka karena dosen-dosen di sana tuh benar-benar memaksa kita kayak harus daftar beasiswa ini, tolong urus berkas ini. Kita tuh benar-benar dipaksa ya, tapi tujuannya bagus. Iya, Gitu. memang. Mereka tidak tinggal diam, tidak membiarkan mahasiswa mencari tahu sendiri atau bekerja sendiri. Betul. Yang betul-betul dosen itu sebagai mentor kita. Iya, itu sih yang paling saya suka di Politeknik Albajo Komodus. Gitu. Oke, dan ngomong-ngomong tentang KIP Beasiswa. Merdeka tadi, saya KIP juga Merdeka. salah satu mahasiswa Wow. yang mendapatkan KIP Merdeka. Jadi Oh, ini berarti kita berbicara dengan orang-orang KIP ya. KIP, iya. Mereka digaji. dari semester 1 sampai sekarang semester 4 saya tidak membayar sama sekali. Dapat uang saku juga, Dapat uang saku. Uang sakunya. Ah, berarti Kak Tata satu grup dengan beliau yang di belakang layar itu. Nah, Kak Alni dan Kak Tata, selanjutnya mungkin ini bagian part yang mungkin kita akan sesuai dengan zamannya kita di Gen Z, dan teman-teman juga pasti penasaran. Ini mengenai artificial intelligence dan profesi masa depan sini. Nah, sekarang kan AI ini sudah sangat berkembang dan sudah masuk semua di setiap bidang atau industri besar begitu. Menurut sudut pandang Kak Alni dan Kak Tata nih, apa yang menjadi
yang sesuai atau relate dengan pembelajaran kalian Tata dengan masuknya AI ini? Kalau dari saya di dunia bisnis itu penggunaan AI atau masuknya AI itu cukup penting sih. Bahkan sekarang di mata kuliah kita itu menerapkan AI for marketing. Jadi kita belajar untuk bertukar pikiran dengan AI gitu. Karena begini teman-teman, tidak semua mata kuliah itu teman-teman bisa dapatkan dari dosen. Ya. Jadi salah satu solusinya kalau teman-teman mau belajar lebih, itu gunakan AI. Tapi pastikan Anda yang mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan Anda. Gitu loh. Siap. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang kita membutuhkan AI nih untuk membantu kita. Contohnya itu dalam membuat content plan. Content plan. Kadang kita tuh kayak, aduh bagaimana nih mulainya. Nah kita bisa brainstorm dengan AI. Jadi AI itu bisa kasih tuh, ini langkah awalnya. Jadi itu membuka pikiran kita untuk belajar lebih lanjut begitu. Tapi tergantung penggunaannya juga. Jadi pastikan tidak selamanya menggunakan AI juga, kayak semuanya bersumber dari AI. Karena apa? Kalau sepenuhnya menggunakan AI bisa jadi ketergantungan. Jadi Betul. tidak ada niat untuk belajar karena kayak ya kan ada AI gitu. AI itu lebih fokus pada apa yang kita tanyakan, kayak lebih ke materinya. Terus kalau untuk praktekan itu ya kita sendiri gitu. Untuk IT sendiri, kami menggunakan AI itu sebagai bahan referensi atau teman belajarnya kami dari prodi IT. Karena kembali lagi ke coding tadi, kami tidak bisa melakukan atau meng-create bahasa pemrograman itu secara cuma-cuma. Maksudnya yang kayak kamu mau membuat desain ini, tapi kamu tidak tahu bahasa pemrogramannya bagaimana. Jadi dengan adanya AI ini kami bisa, dia bisa membantu kami untuk menjalankan sebuah program. Jadi begitu tadi gunanya AI, dan apa yang Kakak Alni sampaikan juga tadi benar. Jangan sampai AI yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan AI. Oke. Betul sekali sih. Memang. Nah, kalau dalam pembelajaran Kak Alni dan Kak Tata nih, apakah kehadiran AI ini, artificial intelligence itu, mendukung pembelajaran Kak Alni dan Kak Tata, apalagi di jurusan MP dan teknologi informasi, atau menjadi ancaman bagi manusia begitu? Kalau menurut saya pribadi ya, itu tidak merupakan bahan apa ya, kayak menjadi suatu ancaman gitu. Kalau untuk kehidupan saya sendiri. Karena apa? Sejauh ini saya menggunakan AI bukan untuk mencari tahu, kayak saya menanyakan seluruhnya kepada AI. Betul. Tetapi kadang saya kayak kalau mau bertanya teman juga kurang paham gitu. Jadi salah satu hal yang saya lakukan ya, saya bertanya kepada AI nih. Karena kalau dari AI, meskipun jawaban yang dia kasih itu memang kadang itu di luar ini ya, kayak terlalu berlebihan kadang. Tetapi kita bisa melihat dari situ, oh jadi gini nih konsepnya. Jadi kayak gitu sih. Tapi pastikan tidak selamanya dari AI gitu. Siap. Gunakan pikiran sendiri untuk berpikir. Kalau teman-teman sudah memiliki daya dalam otak gitu kan, kayak misalnya teman-teman sudah pintar begitu. Nah, justru pas penggunaannya itu juga tidak salah gitu. Jadi pastikan teman-teman itu sudah ada dasarnya di otak teman-teman. Terus selanjutnya itu ditanyakan kepada AI gitu. Kalau misalnya ada kebingungan, jangan tanyakan mulai dari dasarnya ke AI gitu. Jangan. Oke, yang terakhir ini terima kasih Kak Alni dan Kak Tata. Memang tadi bicara soal AI, ya ketika Anda tidak siap, berarti AI ini sebagai ancaman di situ. Tapi kalau Anda siap, berarti AI ini sebagai teman atau partner pembelajaran Anda di situ. Nah, kali ini dengan Tata, di statement terakhir ini mungkin ada hal atau kesan yang mau disampaikan ke para orang tua dan teman-teman muda yang mau menjerumuskan dirinya untuk kuliah begitu. Kalau pesan dari saya untuk para bapak mama di luar sana ya, tolong jangan batasi anak-anak atau adik-adik untuk mempelajari suatu hal. Dan untuk adik-adik sekalian di sana, tolong pilih jurusan sesuai dengan apa yang kalian minati, ya. Dan yang pasti pilih jurusan yang relate dengan dunia sekarang. Dan jangan jauh-jauh lah ya, masuklah ke Politeknik Elbajo Komodus. Kita sudah memberikan atau berbagi tadi ya, kalau di kita itu bisa sambil kerja, belajar hal seru, beasiswa, dan banyak hal, bahkan kompetisi-kompetisi menarik. Jadi tunggu apa lagi?
silakan bergabung bersama kami kalau mau masuk MPI, dan I'll see you guys. Oke, Karyo, mungkin itu dari Kakak Alni tadi. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman atau bapak mama, jangan pernah jangan pernah kubur impian anak-anak Anda. Jika mereka ingin sukses, mari bergabung bersama kami di Politeknik Al-Bajo Komodus, dan kami bisa yakin kalau PLC ini akan menjadi kampus yang sangat berguna bagi anak bapak dan mama. Ya. Jadi Terima tunggu apa kasih. lagi? Oke, Kak Alni dan Kak Tata, terima kasih. Nah, teman-teman dan Bapak Mama, dari Kak Alni sendiri tadi difokuskan bahwa ada dua yang perlu kita pelajari dan persiapkan, yaitu menjadi seorang marketing yang handal dan sebagai pembisnis tentunya. Dan dari Kak Tata, di bagian teknologi itu harus dapat menyiapkan diri, tentu karena di dalamnya ada pembelajaran tentang programming sama coding juga. Dan terakhir kita bahas tentang AI. Jadi AI ini hal yang paling membantu sebenarnya ketika Anda siap untuk pengguna AI itu. Baik teman-teman, terima kasih. Tetap stay tune di Bajoto Podcast. Tentunya ini sebagai wadah yang paling terupdate di Labuan Bajo tentunya. Dan terima kasih kedua narasumber kita yang paling keren. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.